Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang timbulnya penghindaran pajak berganda atau P3B. Adapun kelompok kami yaitu Ahmad Rani Erlangga, Abigail Pasaribu, Diva Maulana, Fikri Aditya, dan Kiki Nanda Arya Prawira. Adapun topik pembahasan, beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama ada asas pemajakan terhadap penghasilan, yang kedua timbulnya pajak berganda, ketiga model tax treaty, dan yang keempat pola tax treaty. Jadi secara umum asas pajak itu yang digunakan di dunia ada 3. Asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber. Namun untuk di negara Indonesia sendiri diterapkan setidaknya ada 7 asas seperti yang ada di PPT. Jadi yang pertama tuh asas wilayah. Asas wilayah itu hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di dalam wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak yang dilakukan itu akan dilakukan secara merata. Lalu yang kedua ada asas kebangsaan. Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan, tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Asas sumber. Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi pada dasarnya asas ini tuh seperti berdasarkan di mana penghasilan itu didapatkan. Nah, itu asas sumber. Lalu yang keempat ada asas umum. Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Jadi itu akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu berikutnya ada asas yuridis. Asas yuridis itu dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia. Lalu yang berikutnya ada asas ekonomis. Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Lalu yang terakhir ada asas finansial. Artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan 5 juta tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan 1 miliar. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan timbulnya pajak berganda. Nah, jadi penyebabnya adalah terjadi ketika dalam suatu transaksi lintas batas negara, terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan yang berdasarkan salah satu faktor penghubung. Jadi, faktor penghubung tersebut ada 2. Yang pertama, personal connecting factor. Yang kedua, objective connecting factor. Jika ditinjau dari sistem pemajakan domestik di banyak negara, klaim hak pemajakan berdasarkan personal connecting factor menimbulkan klaim hak pemajakan terhadap penghasilan, baik yang bersumber di dalam daerah teritorial suatu negara maupun yang bersumber dari luar negara, atau worldwide income principle. Sebaliknya, suatu klaim hak pemajakan berdasarkan objective connecting factor menimbulkan klaim hak pemajakan yang terbatas hanya terhadap penghasilan yang bersumber dari suatu negara, atau limited tax liability. Konflik antara kedua faktor penghubung di atas umumnya disebut dengan resident source conflict. Konflik tersebut merupakan salah satu contoh situasi di mana terjadinya pemajakan berganda. Jika pemajakan berganda tersebut tidak segera diatasi, maka hal ini akan menimbulkan distorsi bagi perkembangan transaksi internasional. Maka dari itu, perlu adanya perjanjian penghindaran pajak berganda sebagai upaya untuk meminimalisir pengenaan pajak berganda
dan meminimalisir upaya penghindaran pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model tax treaty. Setiap negara yang terlibat dapat menyusun tax treaty-nya sendiri berdasarkan model perjanjian yang diakui secara internasional. Ada dua model utama perjanjian penghindaran pajak berganda yang digunakan sebagai acuan, yaitu yang pertama model OECD. OECD merupakan singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Model OECD dalam tax treaty ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda secara internasional. Pada model ini, hak pajakan diusahakan lebih banyak pada negara domisili. Yang kedua, Sekjen PBB menerbitkan The United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries atau dikenal dengan nama Model UN. Model UN memiliki tujuan tax treaty yang lebih luas, yaitu meningkatkan investasi asing, serta sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara yang berkembang. Pola tax treaty. Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Nah, kemudian ada cakupan tax treaty. Yang pertama, personal scope. Pasal dan ayat ini mengatur tentang kepada siapa sajakah ketentuan dalam treaty yang bersangkutan bisa diterapkan. Kemudian yang kedua ada tax cover. Di sini diatur tentang jenis-jenis pajak yang perlakuannya menggunakan ketentuan dalam tax treaty yang bersangkutan. Jenis pajak yang diatur di sini akan mengikuti ketentuan sesuai tax treaty dan mengabaikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing negara. Lalu yang ketiga ada residence. Di sini diatur tentang dua hal, yaitu definisi penduduk serta tiebreaker rule, yaitu ketentuan yang menentukan tidak berlakunya status residence atas suatu pihak dengan karakteristik tertentu. Kemudian yang keempat ada permanent establishment. Klausul ini mengatur tentang seberapa jauh jangkauan suatu negara dalam mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Lalu yang kelima ada entry into force. Klausul ini menjelaskan tentang saat berlakunya sebuah tax treaty. Saat berlakunya tax treaty sangat tergantung dari selesainya tahap-tahap pembentukannya. Pembentukan sebuah tax treaty yang dimulai dari penandatanganan oleh kedua otoritas yang berwenang dan dilanjutkan dengan ratifikasi di kedua negara. Kemudian yang terakhir ada termination. Nah, klausul ini menjelaskan tentang saat berakhirnya sebuah tax treaty. Tax treaty dapat berakhir setelah periode tertentu yang telah disepakati oleh kedua negara. Salah satu negara dapat mengakhiri sebuah tax treaty dengan cara mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.